Berhubung tidak lama lagi Miss Gosip akan menjumpai Nicky Bun. Ini ngapain sih ini orang ini muncul, gak penting banget. Nah, mulai malam ini Miss Gosip pakai skincare dulu ya. Skincarean dulu kita. Lihat kan muka Miss Gosip yang burik ini. Lihat kan muka Miss Gosip yang burik ini. Bukan gua loh yang ngomong, dia sendiri, ada videonya. Ya, jangan sampai ada lu body shaming bang. Dia sendiri yang ngomong, bukan gua. Jarang-jarang sih ada yang sadar ketika lagi begini. Guys, maaf Bun, apa sebelumnya pakai produk berhakia karena kulitnya kayak mutung. Muka sama mulutnya sama. Oke, siap. Jangan banyak-banyak ya, geng. Nanti apa? Burik. Cepat habis. Ngirit ya. Inilah skincare Miss Gosip, geng. Taburin Dempir ke muka cantik aja, diri, jumpa demi Perbaiki dulu tuh napas baru ngomongin nikmir. Flek memudar dari mana? Perasaan masih sama aja. Ngakak lihat krim ditaruh di kelopak mata. Itu yang endorse Miss Gosip. Oke. Dengan skincare yang dia pakai itu nggak malu ya. Mukanya itu ya gradua banget, beneran. Mau dipakaikan Mbak Val, jangan terlalu jujur. skincare. Gue rasa lu korban skincare overclaim kali ya, makanya muka lu begitu. Iya, kalau gue Ini perbait katanya dia ini kayak bener semua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan semoga puasanya berjalan dengan lancar. Gak lupa juga mudiknya semoga lancar ya guys. Oke, seperti biasa kita akan ngebahas mengenai huru hara skincare. Jangan pernah bosan ya. Karena kenapa? Karena titik kebenaran ini masih belum nyampe ke klimaksnya gitu guys. Jadi ya udah sabar ya, kalian harus nonton ini sampai selesai gitu. Bukti sudah sangat kuat, bukti sudah sangat jelas sih. Bahkan CCTV sudah diposting langsung oleh Doktif. Kita bisa melihat langsung tuh kelakuan arogannya mereka. Tapi kenapa kasusnya Doktif nggak naik-naik? Berarti Anda semua nih yang wajib dipertanyakan, ada apa itu? Sentilannya ngeri banget ya. Udah jelas begitu masih diantepin aja, kenapa sih? Dengan gue ngerasa kayak sentilan netizen tuh lebih pedes ketimbang sentilannya orang tua kita. Iya nih, halo Sukatani. Lagu Sukatani bang. Aduh. beliau memberangkatkan seorang transgender ke umroh aja ke tanah suci itu sudah suatu kesalahan. Kenapa yang dipenjara cuma transgendernya doang? Kenapa si biangnya enggak lo angkut? Kenapa? Hah? Karena apa itu? Kalau lo masih bilang ini negara hukum, tolong dong yang bersih hatinya. Jangan cuman karena apa lo jadi kayak lupa daratan begitu loh. Yang rugi masyarakat, tolong belas kasihannya tuh ke masyarakat bukan ke kantong sendiri. Jadi jangan bertingkah kalau ini masih negara hukum. Ya. Orang udah terpampang nyata begitu masih diantepin aja loh. Kenapa sih? Hah? Karena dia apa nih? Dia sultan gitu? Atau bagaimana? Lama-lama gue gerem banget loh. Bener. Karena gak rampung-rampung nih masalah. 4 gue denger nih. 4 gue ngeliat nih. Segala buzzer-buzzernya dia juga gak pada sadar-sadar lagi. Udah terpampang nyata tuh, bukti masih aja dibelain. Dapat berapa lo? 5.000 perak. Astagfirullahaladzim. Makan goceng ngomongnya. Kok adek orang begitu ya? Adek lo begitu. Emang kalau ular mah susah. Ular mah banyak racunnya. Bukti. Buset. Aduh, yang banyak racunnya ya. Apalagi kobra ya. Aduh bang, pokoknya gimana bang ya? Bukan cuma abang doang yang resah, isi gue juga resah bangnya. Kenapa? Karena nggak kelar-kelar gitu ya. Anyep gitu. Lagu Sukatani ini sepertinya makin berkumandang gitu bang. Aduh, ampun gue. aduh aneh banget nih BPOM beneran.
udah gempar-gempur begini baru ngeluarin yang namanya tentang undang-undang stiker yang dimana itu adalah tahun 2024. Di tahun 2024 baru itu disahkan. Oh, jadi gini dong Pak, saya punya skincare di tahun 2023 itu udah expired. Itu ada sekitar 3.000 sampai 5.000 piece. Berarti saya bebas dong menempelkan stiker dengan begitu saja. Dan bapak-bapak semuanya ataupun tim-tim lain BPOM itu tidak memeriksa komposisi apa yang ada di dalam skincare saya. Begitu ceritanya, konsepnya. Ini gimana Pak? Terus, kalaupun si abu-abu itu baru nempelnya sebelum 2024 dia udah menempelkan, seharusnya dia kena dong Pak. Ditangkepin dong. Kalau misalnya dia menempelkan stiker itu sebelum di 2024 ya. Dia ini menempelkan stiker ini di tahun 2000 berapa Pak? Gue tuh agak-agak sedikit gimana ya? Tidak tahu nih dia nih abu-abu ini menempelkan stiker itu di tahun 2000 berapa itu diperpanjang sama Panjang dia. sendiri ya? Pencerahan dong guys, abu-abu bawang putih ya, dia nempelin stiker itu di tahun 2000 berapa? Kalau sebelum di 2024 seharusnya sih dia kena ya Pak ya. Bener dong. Kalau misalnya dia menempelkan stiker setelah 2024, komposisinya diperiksa dong. Karena kan itu nggak sembarangan, apalagi ke muka loh Pak ya. Ke muka. Emang makin bingung gue juga ya. Jadi terus kalau misalnya ada produk-produk yang udah expire itu bebas dijual ya dengan cara menempelkan stiker aja gitu ya. Oh gitu ya. Jangan salah, justru para mafia skincare ini tahu dampak dari kosmetik berbahaya yang mereka jual. Mereka tahu dan paham betul apa yang sedang mereka lakukan. Logikanya kalau mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, sudah dari kemarin mereka minta maaf dan berbenah dengan bisnis mereka. Logikanya aja, kalau produk mereka nggak berbahaya, kenapa mereka menyerang siapapun yang speak up? Termasuk aku, yang notabene-nya bukan siapa-siapa dibandingkan mereka di dunia TikTok. Justru mereka tuh paling takut kalau masyarakat paham akan dampak di kosmetik yang berbahaya. Karena kalau semakin banyak masyarakat yang teredukasi, penjualan kosmetik berbahaya mereka itu bakal berkurang. Otomatis itu juga akan berdampak dengan kekayaan mereka. Lagi rame banget karena terkait Doktif dipanggil BPOM. Dan banyak yang keluar-keluar tuh, dipanggil tuh, ini ada maksud tertentu kan, share-share kayak begini, begitu kan? Tapi intinya adalah, dari kemunculan Doktif ini sebenarnya para masyarakat Indonesia akhirnya lebih aware dan lebih teliti lagi untuk membeli skincare. Dan bahwasanya sebenarnya sangat terbantu sekali dengan adanya Doktif ini, akhirnya kita tidak memilih skincare yang overclaim. Overclaim itu bukan berarti bahaya, memang enggak, karena memang kan juga udah lulus BPOM. Cuman kandungan yang tertulis sama kandungan yang ada dalam skincare tersebut itu tidak sama, alias bahkan tidak ada sebenarnya. Nah, kita sebagai konsumen yang memang membeli skincare tersebut, yang berharap skincare itu ada ngaruhnya di wajah kita atau di badan kita, kalau overclaim ternyata skincare itu kandungannya tidak sama atau bahkan tidak ada, ya kita rugi dong, ya kan? Terus banyak juga para owner-owner yang bisa dibilang korbannya Doktif ini ngerasa tuh mampus tuh Doktif. Padahal kalau bisa dipikir pakai logika ya, kalau kalian sebagai owner jujur yang dimana kalian memproduksi skincare dengan kandungan yang sama yang seperti kalian klaimkan, sebenarnya juga nggak perlu takut-takut banget dengan adanya kemunculan Doktif ini. Ya memang Doktif itu kan punya mulut yang memang sedikit pedas, nggak sedikit sih, bahkan nyelekit banget. Cuman aku kayaknya berpikir mungkin Doktif ini sudah agak gergetan atau mungkin bahasa Inggrisnya adalah mangkel sama skincare yang bertebaran di Indonesia. Jadi buat owner-owner, kalian kalau misalkan dagangnya jujur, terus tahu produk kalian yang kalian jual seperti apa, sebenarnya nggak usah masalah, nggak usah takut dengan kehadiran Doktif. Berhubung tidak lama lagi Miss Gosip akan menjumpai Nicky Bun. Ini ngapain sih ini orang ini muncul, gak penting banget. Ceritanya ngapain? Dia nih ngebahas Nikita Mirzani gitu maksudnya. Gitu ya. Oh, terus dia lagi di endorse produk nih. Oh, ke salah satu orang yang melawan Nikita Mirzani kali ya. Bener nggak sih? Nih oke lah, kita dengerin aja dulu ya. Ini kenapa nih? Ini kalau kemarin kan ada si panda itu yang kerasukan jin kiprit. Kalau ini apa ini? Aduh, apa nih ya? Penghuni pohon beringin kayaknya ya. Oke, gas ya. Mulai
mulai malam ini Miss Gosip pakai skincare dulu ya. Skincarean dulu kita. Lihat kan muka Miss Gosip yang burik ini. Lihat kan muka Miss Gosip yang burik ini. Bukan gua loh yang ngomong, dia sendiri, ada videonya. Ya, jangan sampai ada lu body shaming bang. Dia sendiri yang ngomong, bukan gua. Jarang-jarang sih ada yang sadar ketika lagi begini. Ini gak penting banget sih videonya sebetulnya. Gue penasaran sih. Oke guys, kita pakai skincare dulu. Biar kita kinclong ya. Biar kita cantik paripurna nanti. Nggak kalah sama si Niki Bull yang OP ya guys. Nah, burik-burik gini. Miss Gosip mulai malam ini mau skincarean. Ya tentu dong, skincarenya dari Dr. Green. Kenapa? Yang pertama tidak overclaim, yang kedua tidak mengandung bahan berbahaya. Yang dari dokter siapa? Green. Coba lihat deskripsinya. Kok nggak ditulis sih dokter apa gitu, produk apa sih gitu sini? Dr. Green. Dr. Green itu siapa guys? Mabun apa sebelumnya pakai produk berhakia karena kulitnya kayak mutung. Mutung. Iya. Tak merata gitu, sekarang beralih ke produk Dr. Green, berharap bisa sembuh ya. Kalau begitu perbaiki dulu skincare-nya, pakai basis skincare biar produk Dr. Green diterima dengan baik. Muka sama mulutnya sama. Enter dulu. Kita jangan bahas komentar dulu. Ini jangan bahas komentar dulu. Nanti. Gue penasaran ini. Dengerin dulu ketiga ada jaminan uang kembali jika produknya ini overclaim. Intinya produk Dr. Green ini adalah produk satu-satunya produk yang menjamin haknya konsumen ya. Produk apa? Nah, ceritanya di endorse kali ya. Guys. Ini ceritanya di endorse kali ya. Kita pakai serum retinolnya. Biar kinclong ya, mukanya guys. Jadi nanti biar kalian lihat perbedaan. Yang kalian bilang Miss Gosip nggak skincarean. Jangan kalian bilang Miss Gosip burik ya. Iya. Ini Miss Gosip skincarean dulu. Kan situ yang bilang burik, bukan kita. Skincarean dulu. Kan barusan tadi ngomong di awal yang burik siapa? Bukan kita ya, netizen kan. Situ sendiri yang ngomong burik. Ya kan ada videonya kan di awal kan. Saksi. Awas lo kalau ngegoreng-goreng video gue. Ini soalnya banyak yang ngupload video gue di TikTok. Potong-potong. Mending dipotong-potong. Ada juga yang ngupload full, ada juga yang potong-potong nih. Ya. Skincarean dulu. Oke, siap. Jangan banyak-banyak ya, geng. Nanti apa? Burik. Cepat habis. Nyirit ya. Nah, ini udah dari lama Miss Gosip. Akhirnya Miss Gosip skincarean ini guys ya. Biar kinclong. Ya. Biar tapi skincare-nya nggak mau kaleng-kaleng dong. Tentu harus ada jaminan hak-haknya konsumen. Hak-haknya konsumen. Jangan sampai kita kecepol-cepol pakai tangan aja ya. Iyalah, kan pakai kertas. Inilah skincare Miss Gosip, geng. Demi cantik diri, demi menjumpai Niki Bu. Perbaiki dulu tuh napas baru ngomongin Nikmir. Lihat kan kalau tidak ada filter. Oh, memang ada ya video yang pakai filternya ya? Nanti gue cari deh. Sumpah maghrib jir. Apa maghrib guys? Ini maaf ya guys ya. Maksud gue cuman sekedar FYP doang gitu, terus ada produk yang endorse. Ya bagus sih. Ya bagus, itu kembali lagi itu hak setiap mungkin pengusaha skincare gitu ya. Cuman maksud gue gimana ya? Boya yang rada gimana?
Susah ngomongnya. Kan banyak ya TikToker yang gitu ya, yang udah jelas-jelas ya mulus mungkin gitu seperti itu guys ya. Apa harus dia gitu ya? Bingung gue sama itu. Yang pemilik produknya ini kan endorse kali ya. Tapi maaf ya, saya bukan berarti gimana-gimana. Soalnya kan di awal video juga dia sendiri yang ngomong begitu. A few moments later. Guys, malam ini kita skincarean ya. Skincarean hari keempat. Ini malam keempat ya skincarean. Jadi flek-flek gue sudah mulai memudar ya guys. Oh, flek-fleknya udah memudar guys. Ceritanya ini si Niki Bu lagi anteng ayam di bui ya guys. Lagi menunggu masa-masa dia ke pengadilan. Tapi prosesnya masih lama guys. Masih 40 hari ke depan lah. Ini udah berapa hari jalannya ya. Nah, tapi yang lucunya banyak pengikut Niki Bull ini yang kepanasan lihat piti gue. Kenapa guys? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Ya Allah. Niki Cantik Bull bener kalau ketawa ya. Ayam anteng di sana. Cantik bener kalau ketawa ya. Runyem ini. Berdoa semoga ya Allah cepat disidang. Itu permintaannya Niki Bu. Tapi pengikutnya yang sok-sokan jadi pahlawan malah tantrum, malah kepanasan. Wadidaw, menyala. Ini pentingnya pemilik produk ketika mau mengendorse barang itu, carilah yang minimal tuh ini masukan buat pemilik. Kalau memang ini endorse ya, tapi kalau nggak endorse dia beli sendiri sih, kayaknya sih nggak mungkin sih kalau menurut gue. Kalau dia beli sendiri terus terus dia pakai, terus dia bikin VT gitu supaya terus dipromosin kan produknya pasti kan. Dan menurut gue sih kayaknya nggak mungkin. Ini pasti endorse. Yeah. Cuman gue mau ngasih masukan buat pemilik produknya, minimal tuh smart gitu loh. Ya, oke lah kalau masalah fisik ya, cantik itu relatif, kita tahu itu. Tapi menurut gue ya cantik juga perlu gitu ya. Oke, kita nggak ngebahas cantik deh, karena dari kita tuh semuanya sama gitu, nggak ada yang cantik, nggak ada yang ganteng, sama gitu ya. Karena setiap orang punya pandangannya masing-masing. Minimal tuh smart gitu loh. Ketika mengiklankan produk, paling nggak kan yang dibahas kan isi dari kandungan produknya, Pak, Bu, dokter. Kandungan produknya yang dibahas gitu loh, maksud gue. Kenapa sih gosipnya gitu? Itu gosipnya gitu. Apa karena memang dia namanya Miss Gosip gitu? Maksudnya korelasinya apa antara Nikita Mirzani dengan produk ini gitu? Numpang nimbrung gitu biar rame? Kagak gitu. Kalau memang tujuannya untuk promosi, ya untuk produk ini biar dikenalkan, maksud gue tuh itu loh kandungan produknya. Itu tadi, maaf ini mah gitu. Ini masukan bukan untuk si mbaknya ini, tapi untuk yang punya produknya. Ini menurut gua gitu. Jadi oh ya komposisinya bagus. Cuman ya kembali lagi kalau misalnya modelnya aja begini. Ya kenapa sih yang dibahasnya beda gitu guys ya. Mirip-mirip Rahayati. Flek memudar dari mana, perasaan masih sama aja. Kan yang ada komentarnya begitu kan tuh. Pengen pede kayak ibu ini, gue minder nggak bisa kayak dia. Jangan, nggak bisa. Kayak gini dipanggil Miss. Mohon maaf ibu ini kenapa ya, gue juga ngerti gitu ya. Kayaknya itu tuh pohon beringin, paham lah ya. Ngakak lihat krim ditaruh di kelopak mata. Pasiennya Pak Purnomo. Kasihan nafasnya juga capek. Aduh, komentar netizen ya ampun gua. Wajahnya semakin menyala. Selama setahun juga nggak berubah. Dia yang bercakap, aku yang capek ya.
Gue juga sama nontonnya. Mukanya kok kayak gitu ya, hus. Mukanya cantik guys, cantik banget mukanya. Kalian nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh body shaming. Walaupun dia sendiri udah ngakuin ke bahwa dia boring. Iya ada videonya. Lumayan bayarannya buat beli skincare supaya nggak mager. Emang ini beli ya, bukan endorse ya. Keren deh kalau beli ya. Cuma menurut gua kalau beli terus dipajang, dia dapat apa? Menurut gue sih nggak beli. Ini endorse guys. Skincarean kata ini. Coba ya gue cek ada yang pakai filter. Oh ada. Oh ini pakai filter. Bahas Niki Bu terus ya nggak ada. Oh kalau pakai filter memang bersih ya, kinclong gitu ya. Oh begitu pakai tanpa filter ternyata baru ketahuan aslinya. Ya harusnya ke dia tuh kalau pakai pas pakai skincarenya itu harusnya nggak usah pakai filter ya. Jadi kitanya yakin. Iya. Katanya nih ada yang ngebahas dia nih guys. Oke yuk kita gas. Itu yang endorse Miss Gossip. Oke. Dengan skincare yang dia pakai itu nggak malu ya. Mukanya itu ya gradua banget, beneran. Mau dipakaikan Mbak Val, jangan terlalu jujur dong. Jangan jujur dong Mbak Val. Emang jujur itu menyakitkan. skincare. Gue rasa lu korban skincare overclaim kali ya, makanya muka lu begitu. Iya, kalau gue Ini sepatah dua patah katanya tuh apa? Perbait katanya dia ini kayak bener semua gitu. rasa nggak usah nyebarkan hoax lu, bilang-bilang duit orang udah habis. Lu tahu nggak? Lu mungkin ya beli satu nasi padang aja itu harus ngemis dulu. Iya. Ya, Miss Gossip. Gue nggak tahu nama lu siapa, jadi gue panggil aja lu Miss Gossip. Lu nggak malu ya? Skincarean begitu, terus sambil ngatain keuangan orang, gitu. Lu denger nih ya baik-baik ya. Sini loh ketemu gue, biar gue benerin lo muka lo. Tuh. Lo tahu muka lo mau gue benerin pakai apa? Mau tahu nggak? Pakai ludah gue. Cih. Yang becek kita mbak. Miss Gossip gak kena, kita yang becek yang nonton ini. Aduh. Akun bodong. Oke. Gue bilangin lu ya. Lu membela si Miss Gossip itu. Oke. Yang jelas-jelas namanya aja udah akun Miss Gossip. Terus gue bilangin lu, dia sih memang nggak ada ngomongin gue, tidak ada sama sekali dia ngomongin gue, tapi salah memang kalau misalnya gue bahas dia. Oke. Kan dia juga bahas orang lain. Oke. Gitu, apalagi membahas tentang anaknya Nikita. Itu salah banget, ngata-ngatain orang belum tentu sesuai dengan faktanya. Lu junjungan dia ya? Atau satu komplotan dengan dia? Hah? Harusnya lu nasehatin tuh dia si Miss Gossip itu. Lu benerin tuh dulu dia untuk bertutur kata dengan baik dan benar. Gua semprot juga lu pakai semprotan nyamuk. Mau lu? Atau semprot hama? Kadang-kadang ya, lu ngebela si Miss Gossip jelas-jelas namanya aja udah Miss Gossip. Oke. Miss Gossip. Ih, satu komplotan deh kayaknya, junjungannya banget ya. Panutan ya itu dia, Miss Gossip itu ya. Hah? Kalau panutan tuh, lu pakai aja tuh skincare yang dipakai dia. Siapa tahu bagus muka lu kayak mukanya dia. Kayak mukanya dia. Oke guys, seperti itu tanggapan Kak Valen atau Kak Val kali ya panggilannya. Kalau gue sih lebih ke ini ya, masukkan aja kalau memang itu endorse ya kepada pemilik produknya itu mbok yang bener lah gitu ya. Ya bukan berarti nggak bener ya, apapun yang dilakukan dia ya mungkin karena FYP atau apa gitu ya, karena FYP terus dikasih endorse gitu. Menurut gue sih kayaknya apa ya gitu ya, karena ketika memakai produk kemudian yang ngebahasnya apa gitu ya, kolerasinya tuh nggak nyambung banget, nggak ada kolerasinya banget gitu antara produk ini dia pakai skincarean terus dia ngebahas ngomong-ngomongin atau ngejelek-jelekin orang tuh nggak ada sambungannya gitu ya, nggak ada kolerasinya gitu apa gitu ya. Harusnya kan yang dibahas komposisinya gitu ya. Jadi lebih banyak ngebahas produknya ketimbang dia ngegosipnya gitu ya. Tapi ya sudahlah.